Saya akan coba menjelaskan contoh dari tugas yang diberikan minggu lalu. Jadi saya ambil contoh salah satu teman Anda di sini. Dari tugas yang sudah saya berikan, ya beberapa hal yang mungkin bisa saya berikan komentar. Contohnya di sini ketika ingin menganalisis faktor-faktor atau lingkungan eksternal dan juga internal, di sini diambil perusahaan McDonald. Nah, ketika kita melakukan analisis tentang kekuatan eksternal, sebenarnya yang kita akan analisis di sini adalah mengenai peluang dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di sini untuk peluang saya simbolkan dengan P dan ancaman dengan A. Nah, kalau kita lihat sekarang dari beberapa faktor strategis eksternal atau EVA di sini yang sudah dimunculkan, yang pertama adanya pesaing perusahaan yang beraneka macam dan ketat. Nah, kita lihat di sini, ini memang benar merupakan lingkungan eksternal dari perusahaan tersebut. Dan kalau kita kategorikan di sini, ini bisa kita masukkan dalam kategori ancaman. Begitu juga yang nomor 2, ya bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. Ini juga merupakan ancaman bagi perusahaan tersebut. Nah, kalau yang nomor 3, kalau kita lihat di sini ada pernyataan kesuksesan dari periklanannya, yaitu I'm loving it dalam setiap pemasarannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari analisis ini bukan merupakan faktor eksternal, tetapi lebih ke arah faktor internalnya. Nanti kita akan bahas mengenai faktor internal sebentar lagi. Kemudian yang nomor 4, beralih ke pemasok lokal untuk membangun persediaan yang ada. Ini bisa kita kategorikan sebagai peluang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya nomor 5, melakukan pengawetan dengan bahan-bahan yang alami. Ini merupakan faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi mungkin dari 5 contoh ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan penilaian, ya kalau misalnya sebenarnya analisis itu termasuk sebagai faktor internal, tapi kita masukkan sebagai faktor eksternal, itu nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita berikutnya. Ya, contoh misalnya nomor 6 ini juga kalau kita lihat perusahaan telah mengglobal. Itu artinya kan kita melihat sisi perusahaan itu sendiri. Atau dari di sini kita menganggap bahwa itu adalah merupakan faktor internalnya. Begitu juga nomor 8, menciptakan produk baru. Itu adalah faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan yang nomor 7, 9, dan 10, oke, kita bisa lihat itu memang faktor-faktor eksternal. Di mana satunya merupakan peluang atau P, dan nomor 9 dan 10 ini merupakan ancaman. Nah, itu masuk ke dalam penilaian lingkungan eksternal. Nah, sekarang kalau misalnya kita masuk ke dalam penilaian lingkungan internal. Sebenarnya ketika kita melakukan analisis lingkungan internal, yang kita lakukan adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Di sini kekuatan saya simbolkan dengan S atau strengthness, dan kelemahan dengan simbol W atau weakness-nya. Contoh yang pertama, oke, melakukan penjualan online sehingga memudahkan para pelanggan. Ini merupakan kekuatan. Sedangkan kalau yang kedua, adanya minat masyarakat terhadap makanan siap saji. Nah, sebenarnya ini merupakan faktor luar, ya, dari masyarakat itu sudah bisa katakan sebagai konsumen. Ini adalah faktor luar. Jadi seharusnya ini masuk ke penilaian yang eksternal, di mana kalau kita kategorikan ini merupakan peluang bagi perusahaan. Ya, karena adanya misalnya peningkatan minat masyarakat terhadap makanan siap saji. Yang sekarang misalnya lihat banyak, lebih gampang misalnya kalau di McDonald dengan melalui drive-thru misalnya cepat makanannya, itu sebenarnya peluang gitu. Ya, ini kita lihatnya dari luar eksternal. Sedangkan nomor 3, kemudian 4, 5, 6 itu oke, termasuk kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, ya. Kemudian nomor 7,
8, 9 memang faktor-faktor internal. Nah, ini merupakan kelemahan atau weakness-nya. Mungkin mereka menganggap bahwa memang harga menu yang kurang kompetitif misalnya, area parkir yang dianggap kurang luas, inovasinya masih sedikit dan seterusnya. Ini termasuk dalam kelemahan yang memang kita bisa analisis. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Nah, ketika misalnya sekarang kita memberikan bobot. Ini saya ambil contoh, kebetulan bobot yang diberikan di sini sudah maksimum 1. Ya, karena memang pemberian bobot itu maksimum 1. Mungkin ada beberapa, kalau yang saya lihat, beberapa di antara mahasiswa, ada yang masih memberikan bobot itu malah ada bobotnya 2,5. Ya, itu sebenarnya pemberian bobot ini sampai maksimum 1 artinya apa? 100% itu artinya 1. Jadi bobot 1 ini atau 100% itulah kita distribusikan, kita bagi. Misalnya kita membuat 10 item faktor eksternal maupun internal, ini kita bagi supaya totalnya menjadi 1. Ya. Kemudian dalam memberikan rating, ya kita harus melihat. Nah, ini seolah-olah kita sebagai tim perumus. Jadi kita bisa melihat dulu apakah misalnya ketika adanya pesaing perusahaan. Contoh kita lihatlah pesaingnya McDonald itu apa saja. Nah, apa atau bagaimana reaksi perusahaan ini terhadap para pesaing-pesaing yang ada. Ya misalnya, oke perusahaan bersaing, bereaksi cukup baik contohnya, selalu dilihat apa yang dibuat oleh pesaing kita tetap berusaha untuk, tidak mau kalah misalnya, atau apa yang dilakukan oleh para pesaing itu selalu menjadi, perhatian bagi manajemen dari McDonald. Ini oke, misalnya kita berikan nilai 4, artinya apa? Respon yang diberikan oleh perusahaan terhadap pesaing itu baik atau sangat baik. Nah, ini baru dikalikan. Silakan. Rating ini sebenarnya kita yang menentukan. Tergantung bagaimana reaksi perusahaan terhadap kondisi atau lingkungan, baik eksternal maupun internal tersebut. Nah, dari hasil hitung antara bobot dikalikan rating, ini baru kan mendapatkan skor tertimbang. Ya, silakan dikalikan sampai nanti mendapatkan skor tertimbang total. Misalnya di sini mendapatkan total 2,9. Apa artinya sekarang? Ya, di teori sebelumnya kita sudah melihat bahwa skor tertimbang itu berkisar antara 1 sampai dengan 4. Karena kita memberikan ratingnya juga seperti itu, 1 sampai dengan 4. Nah, kemudian ketika skor tertimbang 2,9 artinya apa? Apakah perusahaan sudah sangat baik responnya terhadap, kalau ini internal berarti terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan? Apakah perusahaan cukup baik dalam memanfaatkan kekuatannya untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada? Apakah masih kurang? Nah, itu dilihat di sana. Ya, contoh lagi di sini misalnya ketika di eksternalnya 2,88, apakah itu berarti perusahaan sudah sangat baik dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin juga ada? Atau apakah perusahaan sudah cukup baik? Kalau tadi sangat baik, sekarang apakah cukup baik dalam memanfaatkan peluang untuk menghadapi ancaman? Atau masih dianggap kurang? Nah, inilah yang kita nilai, ya. Jadi nanti dari penilaian inilah yang akan muncul interpretasi seperti ini, ya. Jadi di sini, oke, di sini juga kita bisa lihat mana yang skor tertimbangnya yang paling tinggi misalnya. Itu menunjukkan, ya mungkin tergantung dari kita lihat apakah reaksi perusahaan itu berarti sangat besar, sangat baik, bisa memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan baik, ya. Begitu juga di peluang dan ancamannya di sini. Silakan mana yang paling tinggi misalnya. Adanya pesaing terhadap perusahaan dengan skor tertimbang paling tinggi, itu apakah berarti bahwa perusahaan sudah sangat baik dalam merespon apa yang dilakukan oleh para pesaingnya? Nah, itu yang dimaksud dengan ketika kita melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal. Ingat, jadi ketika kita berbicara tentang lingkungan atau faktor eksternal, kita akan berbicara tentang peluang dan ancaman. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kan itu adalah opportunity dan threat-nya. Ya, sedangkan ketika berbicara di lingkungan internal, kita berbicara tentang kekuatan dan kelemahan.
atau strengths dan weakness-nya. Sehingga nanti kalau kita akan lanjutkan, ya, setelah nanti materi tentang strategi tindakan-tindakan strategis ini, kita akan bisa menentukan nanti tindakan strategis apa yang bisa kita lakukan ketika kita mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal tersebut. Nanti akan ada namanya tentang analisis matrik SWOT, ya, atau matrik SWOT. Nah, itu kita akan bicarakan nanti selanjutnya, ya, setelah di materi kita berikutnya. Nah, demikian dulu, mungkin kalau misalnya nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dipahami, silakan bisa melalui Google Classroom untuk berdiskusi atau melalui WA grupnya. Terima kasih.